Buat kamu yang dari tadi sibuk banget scrolling sana sini, liatin segala macam reels dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Sampai sekarang bosan banget dan udah gak tahu lagi mau lihat apa. Terus kamu juga lihat orang-orang yang kayaknya hidupnya tuh jauh lebih hebat daripada kamu. Sekarang kepala kamu jadi penuh. Mulai mikir, kok dia udah sejauh itu sementara aku masih di sini ya? Kamu jadi mulai mempertanyakan hidup kamu sendiri, mulai merasa tertinggal, dan tanpa sadar mulai membandingkan diri kamu sama orang lain. Kalau itu adalah kamu, sini kita duduk dulu sebentar. Aku mau tanya kamu sesuatu dan tolong jawab dengan jujur di dalam hati kamu. Sadar gak sih, kalau setiap kali kamu selesai melihat pencapaian orang lain di medsos, tiba-tiba ada rasa sesak yang aneh banget di dada kamu. Detik itu juga suasana hati kamu tuh langsung drop. Kamu langsung merasa jadi manusia paling gagal, ngerasa jalan di tempat, dan tiba-tiba kamu membenci hidup kamu sendiri yang sebenarnya beberapa menit yang lalu baik-baik aja. Jujur sama aku, malam ini kamu lagi ngerasain itu kan? Kamu lagi tiduran, pura-pura tenang, padahal isi kepala kamu sebenarnya berisik banget membandingkan diri sama orang lain. Beberapa hari yang lalu, aku sempat lewat di beranda sebuah media sosial, sebuah video yang ramai banget. Isi teksnya itu sederhana banget, bunyinya itu kayak gini. How I feel when I see people my age do great things, while I'm still stuck trying to figure out what the heck is going on with my life. Gimana rasanya pas ngelihat orang lain yang seusia kita udah ngelakuin hal-hal hebat, sedangkan kita masih terjebak, bingung mikirin hidup kita ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Video itu dapat ratusan ribu likes, dan aku iseng-iseng buka kolom komentarnya, ternyata ada ribuan orang yang ngetik hal yang sama. Ribuan orang merasa senasib. Salah satunya tuh ngetik kayak gini. Jujur ya, sebenarnya tuh aku gak iri, tapi aku lebih sedih sama diri sendiri. Selama hidup bener-bener gak punya tujuan apa-apa. Mulai dari SD sampai kuliah cuma ngikut alur aja. Bahkan gak punya, hobi gak jelas, gak tahu deh. Sebenarnya menurut aku kalimat itu sederhana banget ya, tapi tamparannya tuh real banget. Dan dari ribuan komentar itu aku sadar, ternyata ini bukan lagi masalah sepele, satu atau dua orang aja. Ini tuh udah jadi sesuatu yang diam-diam banyak banget dialami orang yang di usia 20-an, bahkan sampai 30-an. Kadang, kita tuh bukannya iri atau dengki ngelihat orang lain tuh sukses. Kita juga ikut senang kok kalau melihat teman-teman kita itu berhasil. Tapi yang bikin dari kita sesak adalah kita merasa sedih sama diri kita sendiri karena merasa sampai detik ini kita nggak punya pencapaian apa-apa. Kita sedih karena merasa diri kita ini kosong, sedangkan dunia di luar sana tuh bergerak cepat banget. Tapi pernah gak sih kamu mikir, kenapa sih kita kayak gitu? Kenapa rasanya sulit banget buat berhenti membandingkan, padahal kita tahu itu bikin sakit hati? Kenapa kita terus-terusan scrolling media sosial walaupun kita tahu semakin kita lihat banyak reels, semakin kita lihat pencapaian orang lain, semakin kita merasa bahwa kita semakin gagal? Sejujurnya, sebenarnya ada alasan kenapa hal ini tuh terasa begitu kuat. Sekarang kita hidup di lingkungan di mana pencapaian ratusan ribu bahkan ribuan orang bisa masuk ke kepala kita setiap hari lewat layar HP. Dulu pembanding kita mungkin cuma tetangga sebelah. Kalau tetangga beli motor baru, ya wajar sih agak kepikiran ya. Tapi sekarang pembanding kita satu dunia. Kita bisa buka HP dan dalam beberapa menit melihat orang lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih produktif, atau kelihatannya lebih bahagia dari kita. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa cemas atau merasa tertinggal, itu bukan berarti kamu rusak. Kita memang hidup dalam lingkungan yang terus mendorong kita untuk melihat keluar. Dan kalau terlalu lama melihat keluar, kita bisa mulai lupa melihat hidup kita sendiri. Mungkin kamu pernah dengar kalimat yang bilang comparison is a thief of joy. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. And that's totally right. Even more than that. Comparison doesn't just steal our joy. Comparison ruins the way we see our own life. Awalnya mungkin kita cuma melihat pencapaian orang lain, terus kita merasa tertinggal, lalu mulai mempertanyakan diri sendiri. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, proses rusaknya itu halus banget dan merembet kayak efek domino ke seluruh aspek kehidupan kita. Semuanya dimulai ketika perbandingan ini pelan-pelan bikin kita tuh amnesia sama perjuangan kita sendiri. Begitu mata kita silau melihat pencapaian orang lain, kita langsung lupa sama semua yang udah berhasil kita lalui. Padahal kalau mau jujur, kamu ini udah berusaha setengah mati loh sampai bisa bertahan di titik sekarang. Kita lupa sama malam-malam dimana kita nangis sendirian di kamar. Kita lupa sama kerja keras kita yang gak kelihatan orang.
Kita lupa sama semua badai-badai hidup yang udah berhasil kita lewatin kemarin. Semua progres hidup kita mendadak jadi kelihatan gak ada harganya. Cuman karena kita melihat orang lain tuh jauh melangkah daripada kita. Dan ketika kita terus-menerus lupa sama perjuangan kita sendiri, kita bisa jatuh ke lubang yang lebih dalam, yaitu jebakan self-pity. Kita jadi stuck di fase mengasihani diri sendiri. Kita mulai meratapi nasib, berpikir kalau kita adalah orang paling malang di dunia, dan mulai menyalahkan keadaan. Sedih itu manusiawi, kecewa juga manusiawi. Tapi kalau kita terlalu lama tinggal di sana, kita bisa kehilangan energi untuk melakukan sesuatu terhadap hidup kita sendiri. Kita sibuk menangisi apa yang kita nggak punya, sampai nggak punya tenaga untuk membangun apa yang sebenarnya masih bisa kita punya. Dampaknya apa sih kalau kita udah terjebak di sana? Kita tuh mulai kehilangan nilai diri. Talenta, bakat, atau kemampuan apapun yang sebenarnya kita punya, mendadak jadi kelihatan gak ada gunanya lagi di mata kita. Pikiran kita tuh jadi sibuk banget, penuh, sumpek, dan gak ada lagi ruang buat damai di dalam sana. Perbandingan ini perlahan-lahan merampas kedamaian kita, membunuh kebahagiaan kita di hari ini, menghilangkan sukacita, dan parahnya, kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Bukan karena benar-benar hilang, tapi karena kita sibuk mencemasi skenario terburuk yang belum tentu terjadi, sampai kedamaian kita hari ini habis diperas oleh ketakutan itu. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan yang sebenarnya ada di depan mata kita. Gara-gara mata kita dan pikiran kita yang terlalu fokus melihat rumput tetangga yang kelihatan selalu lebih hijau, jadinya kita salah fokus. Kita sibuk melihat ke arah yang salah, ketika sebenarnya ada peluang kecil atau kesempatan bagus yang tepat ada di depan mata kita. Kesempatan itu gak bakal kelihatan. Ya karena pikiran kita lagi gak ada di situ. Kita melewatkan pintu yang terbuka untuk kita, cuman karena kita terlalu lama menatap pintu orang lain yang jelas-jelas tertutup buat kita. Jadi ternyata comparison atau perbandingan bukan cuma membuat kita merasa buruk tentang diri kita sendiri, it can actually make us miss our own life. Padahal ya, kalau kita balik lagi pakai logika yang paling dasar, sebenarnya dasar apa sih yang pantas sampai kita tuh tega membandingkan diri kita dengan orang lain? Apa adil? Apa masuk akal? Sama sekali enggak. Karena jangankan hasilnya, garis start, pintu, dan jalur hidup kita dari awal tuh emang udah benar-benar berbeda. Coba deh kamu lihat di sekitar kita dengan mata yang lebih terbuka. Ada orang yang sejak kecil udah harus kerja keras, banting tulang demi bantuin ekonomi keluarganya karena gak punya pilihan. Ada orang yang terpaksa gak bisa lanjut sekolah atau kuliah karena uangnya harus dipakai buat mengutamakan adik-adiknya dulu, atau waktunya habis buat jagain orang tuanya yang lagi sakit di rumah. Di sisi lain, ada juga memang orang yang dari kecil kelihatannya hidupnya tuh full fasilitas, serba ada dan jalannya mulus. Tapi aku yakin banget, sekaya atau semulus apapun hidup seseorang kelihatannya, kita tetap gak pernah tahu keseluruhan cerita mereka. Semua orang pasti punya struggles, punya beban, dan punya air mata sendiri yang gak pernah mereka tampilin di layar kita. Tahu gak sih, kapal yang kita pakai buat mengarungi laut kehidupan kita itu berbeda-beda. Bentuk kapalnya beda, muatannya beda, mesinnya juga beda. Dan waktu berangkatnya pun beda. Ada yang berangkat lebih dulu, ada yang harus memperbaiki kapalnya dulu sebelum bisa berlayar. Ada yang terkena badai di tengah jalan. Ada yang punya bahan bakar lebih banyak. Ada yang harus menghemat bahan bakar dari awal. Jadi kalau awalannya aja udah beda banget, apakah adil kalau hasilnya kamu banding-bandingkan? Enggak sama sekali. Kita semua memang punya perjalanan masing-masing. Mungkin kita merasa kita gak seberuntung orang lain, dan wajar banget kalau sesekali kita merasa sedih karena hal itu. Tapi aku mau ingetin kamu malam ini, jangan sampai karena kamu melihat orang lain sudah sampai di suatu tempat, kamu menganggap perjalananmu sendiri itu gak berarti. Berkorban untuk keluarga, berusaha tetap berdiri di tengah keterbatasan, berjuang ketika gak banyak pilihan, dan bertahan dalam badai hidup yang gak semua orang tahu, itu semua tetap bagian dari perjalanan hidupmu. Itu juga usaha, itu juga perjuangan, itu bukan hal yang sepele, dan itu juga layak buat dihargai. Itu juga termasuk hebat. Dan mungkin selama ini kita terlalu sempit dalam mendefinisikan apa itu hebat. Kita menganggap hebat itu harus sesuatu yang bisa difoto, diposting, harus punya angka, harus punya pencapaian yang bisa ditunjukkan ke orang lain. Padahal ada hal-hal hebat di dalam hidup kita yang gak pernah masuk Instagram. Bangun lagi setelah gagal, tetap bekerja ketika hati lagi berantakan, tetap mencoba walaupun berkali-kali kecewa, tetap bertahan ketika keadaan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal-hal seperti itu mungkin gak terlihat spektakuler, tapi bukan berarti gak berarti.
Karena kehebatan sejati itu nggak selalu terlihat dari seberapa jauh seorang sudah berjalan. Kadang, kehebatan itu terlihat dari bagaimana seseorang tetap memilih berjalan setelah hidup berkali-kali membuatnya ingin berhenti. That has no price. Dan gak ada satupun orang di internet yang bisa menentukan nilai dari perjuangan kamu hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tidak ada bayaran yang cukup untuk semua perjuangan jatuh bangunnya kamu sampai saat ini. Dan itu adalah sesuatu yang pantas banget untuk dihargai. Terus sekarang aku harus apa? Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? First thing first, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi mungkin hal pertama yang perlu kita pelajari untuk lakukan sebelum kita melangkah lebih jauh adalah belajar menerima kehidupan kita. Yes, menerima. Bukan menerima dalam arti, ya udahlah hidupku memang gini, pasrah aja. Bukan, tapi lebih kepada, okay, this is my life. Ini hidupku, mungkin sekarang belum seperti yang aku mau, mungkin ada banyak hal yang belum tercapai, mungkin jalannya lebih lambat dari yang aku bayangkan. But this is my life. Dan aku mau belajar berdamai dengan hal itu. Belajar menghargai bahwa aku juga udah berusaha. Ini mungkin adalah pekerjaan hati yang paling pertama. Karena sebelum kita bisa benar-benar bergerak kemana-mana, kita perlu berhenti memusuhi hidup kita sendiri. Ketika kamu mulai menerima hidupmu dan berhenti terus-menerus melawannya karena terlihat berbeda dari hidup orang lain, kamu akan mulai melihat sesuatu yang mungkin selama ini nggak kamu sadari. Ternyata hidup bisa damai juga. Kadang yang sebenarnya kita inginkan bukan kehidupan orang lain. Kita nggak benar-benar ingin kok jadi mereka. Kita cuma ingin punya perasaan yang kelihatannya mereka punya. Cukup, perasaan aman, perasaan bahwa hidup kita baik-baik aja. Dan ternyata rasa damai itu bisa kita pelajari bahkan ketika hidup kita masih terlihat biasa-biasa aja. That a skill though. Belajar merasa cukup tanpa harus memiliki semuanya. Belajar menghargai hidup tanpa harus menunggu hidup menjadi sempurna. Aku tahu itu gak mudah, tapi akan lebih tidak mudah ketika kita gak mau berdamai dengan keadaan kita saat ini. Sekali lagi, berdamai dengan keadaan kita bukan berarti berpasrah dan tidak boleh berharap atau berusaha untuk menjadi lebih baik. Justru karena kita mau berusaha, makanya kita harus mulai dengan cara yang lebih baik. Dan setelah kita belajar untuk berdamai, setelah kita melakukan pekerjaan hati itu, baru kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu aksi. Karena menerima bukan berarti berhenti bergerak seperti yang aku bilang tadi. Kita tetap perlu melakukan apa yang memang ada di tangan kita. Lihat hidup kita sekarang, apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Jalani. Apa yang memang belum bisa kamu ubah? Untuk sementara, jangan habiskan seluruh energimu di sana. Dan di bagian ini, kita juga perlu belajar mengendalikan pikiran kita. Bukan berarti kita bisa memerintah otak kita untuk gak pernah lagi membandingkan. Dan mustahil juga untuk kita itu benar-benar berhenti membandingkan. Karena jujur ya, kadang sadar gak sadar, tiba-tiba aja ketika kita ngeliat sesuatu, otak kita tuh pasti langsung melakukan perbandingan sendiri gitu. Bahkan tanpa kita pilih untuk melakukan itu. Kita gak bisa selalu memilih pikiran mana yang pertama muncul. Tapi kita bisa belajar untuk memilih pikiran mana yang mau kita teruskan. Ketika kamu tiba-tiba melihat orang lain dan pikiranmu mulai, wah dia udah sejauh itu, aku masih di sini. Sadari, jangan langsung percaya semua yang pikiranmu katakan. Tarik nafas, lalu kembali ke hidupmu. Kembali ke apa yang sedang kamu kerjakan. Karena pikiran yang gak diarahkan akan membawa kita kemana-mana. Dan kalau kita terus membiarkannya melihat kehidupan orang lain, kita akan semakin jauh dari kehidupan kita sendiri. Jadi untuk sekarang fokus pada apa yang memang ada di tanganmu. Pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, keluargamu, tanggung jawabmu. Bukan karena hal-hal itu pasti akan langsung membuat hidupmu berubah, tapi karena itulah hidup yang sedang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Kita boleh melihat kehidupan orang lain kalau itu bisa buat kita termotivasi untuk bangkit dan untuk berusaha kembali, bukan untuk membandingkan diri dan mengecilkan diri sendiri. Dan mungkin kita juga perlu berhenti terlalu percaya pada deadline kehidupan yang dibuat manusia. Di umur segini kan harusnya sudah sukses, harusnya sudah begini, harusnya sudah begitu. Emangnya kenapa sih kalau belum lulus kuliah di usia 22? Emang kenapa kalau nggak menikah di usia 25? Emang kenapa kalau harus memulai ulang lagi di usia 28? Apakah deadline dunia yang menentukan kita hebat atau enggak? Kalau nggak mencapai deadline itu, emangnya kenapa? Kalau dipikir-pikir, ternyata nggak kenapa-napa kan? Kita cuma sering menganggapnya sebagai akhir dunia karena semua orang di sekitar kita bertingkah seolah-olah itu memang deadline. Padahal nggak ada satu angka pasti yang bisa kita pakai untuk menentukan seseorang gagal. Hidup bukan ujian yang semua orang harus selesai di halaman yang sama pada menit yang sama.
Dan mungkin Tuhan juga gak pernah minta kita untuk mengukur hidup kita dengan timeline-nya orang lain kok. Makanya di Galatia 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Pekerjaannya sendiri bukan pekerjaan orang lain, bukan pencapaian orang lain, bukan timeline orang lain. Jadi mungkin untuk sekarang kita gak perlu sibuk bertanya, kenapa aku belum seperti dia? Cukup tanya, apa yang ada di tanganku hari ini dan kerjakan bagianmu. Karena bisa jadi ya berkat yang selama ini kamu tunggu-tunggu bukan gak pernah datang. Mungkin Tuhan sedang mengajarimu untuk melihat dan menghargai apa yang sudah Dia titipkan kepadamu sekarang. Dan ketika kamu berhenti terus-menerus melihat keluar, kamu mungkin akan sadar ternyata hidupmu juga bisa damai ya. Dan bukankah damai itu yang kamu cari? Hidup kita itu memang berbeda teman-teman. Tapi bukan cuma keadaan kita yang berbeda, talenta kita juga beda. Artinya mungkin memang tujuan hidup kita gak semuanya sama. Ada yang harus di A, ada yang di B, ada yang di C. Bukan untuk menentukan siapa yang paling hebat, tapi justru supaya kita bisa saling melengkapi dan saling menolong. Kalau kamu jadi dokter, bukan berarti semua orang harus jadi dokter kan? Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang membangun bisnis, ada yang mengurus keluarga, ada yang bekerja di balik layar, dan semuanya punya perannya masing-masing. Jadi, kenapa kita sibuk menentukan siapa yang paling hebat kalau memang dari awal kita nggak diciptakan untuk melakukan hal yang sama? So, berbeda-beda bukan berarti nggak hebat, dan berbeda bukan berarti nggak berharga. Dan ingat, setiap kali kamu merasa insecure karena perbandingan yang kamu lakukan, we are wonderfully made by God. Dan Dia juga panggil kita sebagai anak-anaknya. So, sekecil dan sebesar apapun yang kita lakukan, kita tetap hebat, kita tetap berharga. That's all for today. Anyway, malam ini tidurlah dan istirahatlah dengan tenang ya. Thank you so much for listening to this video, for watching this video up to the end. God loves you, so do I, and see you in my next video. Bye bye.